Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, sehingga kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti pengajian subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baiklah, sebagaimana biasa kita sama-sama mendengarkan dan menyaksikan kajian subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Endang Sanjaya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والصلاة والسلام على النبي الهدى والمصطفى سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق وأحسن القائلين تبركا بذكره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث. والله ورسوله أعلم بمراده. سادة المشايخ وعلماءنا الفضلاء والكرماء, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, ustadzah, tokoh-tokoh agama, tuan guru, guru-guru ngaji, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qohar, Bapak Ketua dan seluruh jajarannya, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, bapak dan ibu jamaah sekalian. Insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga wasilah perantara nikmat Allah, kudrah, iradah, kuasa dan kehendak Allah, kita dipertemukan kembali dalam bingkai acara yang mulia, yaitu pengajian rutin, kajian rutin ba'da subuh setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam,
beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul akbar, pertolongan yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita apa nih Pak Ketua? Muharram masih ya? Masih Muharram. Saya baca PHBI soalnya ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah memuliakan sesuatu dan merendahkan sesuatu yang lainnya. Allah mengagungkan sesuatu yang lain, juga menghinakan sesuatu yang lain. Artinya kemuliaan itu datangnya dari Allah, hina itu juga datangnya dari Allah. Jika Allah mau memuliakan sesuatu, seluruh dunia menghinanya tetap akan mulia. Jika Allah akan menghinakan sesuatu, seberapa banyak pun klarifikasi akan tetap hina. Karena yang punya mulia Allah, yang punya hina Allah. Tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Demikian juga Allah menciptakan ciptaannya. Ada ciptaannya yang Allah unggulkan daripada yang lainnya. Termasuk derajat manusia sama. Manusia ada yang derajatnya utama, ada yang derajatnya di bawah. Itu Allah yang ngatur. Karena derajat manusia di sisi Allah yang dihitung adalah takwanya, adalah imannya, adalah Islamnya. Makin baik imannya, makin baik Islamnya, makin baik pula derajat takwanya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Termasuk Allah menciptakan waktu, bulan, hari diunggulkan daripada yang lainnya. Allah menciptakan bulan, 12 bulan dalam satu tahun. Nah, termasuk awal tahun kita umat muslim tahun Hijriyah. Allah muliakan nih bulan Muharram, beda dengan bulan yang lainnya. Allah muliakan dalam satu tahun itu beberapa bulan. Termasuk salah satunya bulan Muharram. Allah muliakan. Kenapa Allah muliakan? Karena di sana banyak sekali keutamaan dan kemuliaan bagi kita yang Allah sediakan. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, umat tuh banyak. Nabi Nuh punya umat, Nabi Ibrahim punya umat. Dari sekian umat Allah unggulkan yang lain dan Allah biasakan yang lainnya. Umat-umat yang Allah turunkan dipimpin oleh para nabi-nabinya itu kemuliaannya kalah oleh kemuliaan umatnya baginda Rasul. Alhamdulillah. Bapak kalau dibanding sama umat Nabi Isa masih mending, masih menang Bapak. Ibu kalau dibanding dengan umatnya Nabi Sulaiman masih menang Ibu. Karena kita spesial, khususnya istimewa dari Allah dimuliakan. Alhamdulillah. Termasuk kemuliaan itu banyak. Ya, saya bawa kitab Al-Bunyah. Bulan Muharram Allah ciptakan untuk kita. Karena di situ banyak kemuliaan khusus istimewa untuk umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Dulu di Jawa kami, ya, kalau bulan Muharram itu disebut bulan Suro. Nah, bulan Suro. Kesannya bulan Suro itu serem, bener ya? Menyeramkan, menakutkan, horor. Ya, orang dulu kalau mau ngawinin anak jangan bulan Muharram, jangan, nanti cepet cerai katanya. Nah, jangan bulan Suro. Terus kalau mau bikin rumah jangan bulan Suro, jangan bulan Muharram. Kenapa emang? Nanti nggak jadi rumahnya. Terus kalau mau khitan, nyunatin anak jangan bulan Muharram, nggak boleh. Kenapa? Ntar nggak gede-gede, kecil baik. Orangnya Pak, apa nih? Nah, begitu orang tua dulu. Serem kesannya. Muharram tuh tempat nyuciin pusaka-pusaka, mandiin segala macam. Jadi kisah horornya tuh mencuat, serem kesannya. Nah, kemudian kami ini ngaji di pesantren, kami kaji kitab-kitab, kami
teliti, bener apa enggak sini bulan Muharram itu bulan yang serem, bulan Syura itu bulan yang menakutkan. Ternyata bener ternyata bulan Syura itu bulan yang menyeramkan, menakutkan. Tapi bukan buat kita, menakutkan, menyeramkan bagi orang-orang yang memusuhi Allah, menyeramkan, menakutkan bagi orang-orang yang melawan Allah, menyeramkan, menakutkan bagi mereka yang berbuat dosa kepada Allah. Mana contoh? Fir'aun. Kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun ya? Kalau kenal enggak ya? Kalau kenal repot. Tuh Fir'aun, Masya Allah, orang yang melawan Allah, bahkan saking melawannya menandingi Allah, mengakui dirinya juga sebagai Tuhan. Hebat Fir'aun, mengaku Tuhan. Enggak sembarang pengaku Pak, orang banyak pengikutnya. Nah, dia mengaku Tuhan karena otaknya pintar, pandai, berantem sama Nabi Musa. Ya, kata Fir'aun, di mana Tuhan kamu? Kenapa enggak mau nyembah saya? Saya menyembah Tuhan. Tuhan kamu di mana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan saya di atas. Awalnya begitu. Akhirnya manggil Fir'aun, punya patih namanya Haman. Haman ini orang Israel, pintar, jenius, cerdas. Maka satu ras makhluk manusia yang Allah ciptakan IQ-nya melebihi kita sebagai umumnya itu orang Israel. Orang Israel tuh rasnya cerdas, pinter, jenius. Termasuk nih patihnya Fir'aun, Haman namanya. Nah, akhirnya buatlah bangunan yang aku bisa melihat Tuhannya Musa di atas langit. Dibuat bangunan dengan struktur yang ilmuwan sampai sekarang masih bingung menelitinya, namanya piramida. Itu ilmuwan udah canggih masih bingung gimana ngangkut batu ke atas. Nah, apa diterbangin, apa gimana diterbangin, belum ada drone, tapi sampai sekarang berdiri, tahan gempa, tahan guncangan, tahan bencana alam. Siapa yang bangun? Haman dulu. Jenius, cerdas, orang Israel. Maka Fir'aun saking merasa hebat dan kuasanya ngaku Tuhan. Tuh Fir'aun matinya pada bulan Muharram. Bulan ini nih matinya Fir'aun. Mau haul silahkan Pak. Haul Fir'aun. Raja Namrud musuhnya Nabi Ibrahim. Ini kafir Pak, melawan Allah. Nah, matinya juga di bulan Muharram. Banyak kecelakaan, kehinaan yang Allah tampakkan bagi mereka yang melawan Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Maka bulan Muharram menakutkan, menyeramkan bagi mereka yang melawan Allah. Tapi bagi kita yang menyembah Allah, bulan ini adalah bulan yang penuh barokah. Alhamdulillah. Mana barokah? Bulan ini hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nih, bulan Muharram Nabi berangkat hijrah, maka ditentukanlah tahun baru Hijriah itu pas ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu perdebatan. Orang Nasrani punya tahun, orang Romawi punya tahun, orang Yahudi punya tahun, suku Maya punya tahun. Kenapa kita yang umat Islam nggak punya tahun? Ya sudah, kita bikin penanggalan tahun lewat perhitungan bulan, lewat perhitungan bulan. Akhirnya disepakati. Bagaimana kalau kita hitung tahun itu dari Nabi lahir? Oh, berdebat nih para sahabat. Bagaimana kalau penghitungan tahun ini kita mulai dari ikut sama orang Nasrani? Jangan, kita kan beda identitasnya nantinya. Akhirnya disepakatilah permulaan tahun baru Hijriah itu pas ketika Nabi berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, maka namanya Hijriah. Barokah. Kemudian Islam di Madinah berkembang pesat sehingga Islam sampai kepada kita. Alhamdulillah. Di bulan Muharram banyak kejadian. Saya bacakan hadisnya. Riwayat dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tahu Sayyidina Umar? Tahu ya? Kalau kenal, Umar mana?
Umar bin Khattab preman Pak, jagoan preman. Maka kalau ada preman jadi pembela Islam, nah contohnya ini Sayyidina Umar bin Khattab. Dia taubat sama Nabi, ya Rasul, dulu aku jagoan preman, memusuhi Islam, ingin membunuhmu. Terus apa tobatku yang pantas untuk menghapus dosa-dosaku? Apa jawab Nabi? Jangan berhenti jadi preman. Iya, dulu memusuhi Islam, sekarang jadilah preman yang membela Islam. Tobatnya imbang tuh. Dulu kau pengganggu, sekarang kau pelindung. Dulu kau tukang menyakiti, sekarang kau yang paling menyayangi. Itu namanya tobatnya imbang. Tobatnya imbang. Dulu biang onar, sekarang biang maslahat. Oh, begitu namanya taubat. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab begitu, maka beliau dikenal dengan Al-Faruq, sang pemisah. Sang pemisah antara yang benar dan hak. Nah, ini riwayat hadis dari beliau. Ya Rasulullah, beliau nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad faddalana Allah Ta'ala yauma Asyura. Allah telah memberikan kita keutamaan bulan Asyura, bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Kemudian kata baginda Nabi, iya betul, Allah telah memuliakan umat ini dengan dihadirkannya Muharram yang di dalamnya ada Asyura tanggal 10 Muharram. Kenapa? Khalaqallahu ta'ala samawati wal ard. Allah menciptakan di bulan Muharram ini, menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ditanya kapan penciptaan langit dan bumi, jawabannya di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Kemudian wa khalaqal jibal, no ada gunung Seminung di Ranau. Gunung-gunung yang lain juga Allah ciptakan di bulan Muharram. Gunung, kalau ada yang nanya ya. Kemudian kita lihat ke atas langit, ada bintang-bintang di sana. Bintang-bintang itu juga Allah ciptakan pada bulan Muharram, pada Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian wal qalam, qalam itu tempat Allah menuliskan takdir makhluknya, takdir hambanya, yang oleh hambanya tak bisa dipungkir, yang oleh hambanya tak bisa dihindari ketika takdir itu sudah berjalan. Allah yang punya, hanya Allah yang bisa merubah takdir, merubah qada. Kalau makhluk nggak mampu. Nah, itu Allah ciptakan qalam tuh pada juga sama pada Asyura. Kemudian Bapak kenal Jibril? Tahu Jibril ya? Malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini juga Allah ciptakan di Asyura, di hari Asyura 10 Muharram. Kemudian bukan hanya malaikat Jibril, seluruh malaikat karubiyun, seluruh malaikat ruhaniyun, seluruh malaikat rahmat, pokoknya seluruh malaikat Allah ciptakan juga pada bulan Muharram Asyura. Kemudian bapak moyang kita, siapa bapak moyang kita? Nabi Adam. Itu Nabi Adam diciptakan Allah pada Asyura tanggal 10 Muharram. Biar tahu leluhur kita, maka besok Asyura itu hari ulang tahunnya Nabi Adam. Ya Allah ciptakan di Asyura. Nah, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang. Mendarat apa? Menepi ya, perahunya dia menepi ya, menemui daratan, menemukan daratan. Itu terjadi juga pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Nuh, Nabi siapa yang dimakan ikan tuh? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus alaihissalam itu Allah selamatkan, dimuntahkan dari perut ikan. Itu juga terjadi pada hari Asyura. Nabi Yunus baca tasbih di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus sampai situ doang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Tuh dibaca sama Nabi Yunus di dalam perut. Dibaca berkah doa. Ikan sakit perut Pak Yusran, sakit perut dalam ikan, nggak tahan, keluar dia ke atas, sampai ke atas, memuntahkan isinya banyak, kapal segala macam, udahan ya.
Nah, kemudian banyak lagi kejadian-kejadian yang Allah berikan kemuliaan di bulan Muharram. Allah menerima tobatnya Nabi Adam juga di bulan Muharram. Kapan itu di bulan Muharram Allah menerima tobat Nabi Adam? Di Asyura tanggal 10 Muharram. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam, pakai oleh kita. Kemudian banyak lagi di hari Asyura kejadian-kejadian yang luar biasa, yang kata baginda Nabi, siapa orang yang berdoa di malam Asyura, doa itu tidak akan tertolak. Malam 10 Muharram, siapa yang menengadahkan tangannya meminta kepada Allah, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah, doanya akan dikabulkan di malam 10 Muharram. Kita juga sunnah puasa di situ, Pak. Sunnah puasa. Dulu Nabi ditanya, ya Rasul, ini tanggal 10 engkau berpuasa, betul? Bukankah itu puasanya orang Yahudi? Apa jawab Nabi? Orang Yahudi hanya puasa di tanggal 10. Kita umat Islam puasanya 11, 10 atau 10, 11. 9, 10 atau 10, 11. Yang bagus 9, 10, 11 bulan Muharram. Jangan sehari tanggal 10 digandeng 9, 10 atau 10, 11. Terbaiknya 9, 10, 11. Itu yang terbaik puasa. Sunnah. Terus apalagi amal? Salat, kalau Bapak senang salat, salatnya salat sunnah mutlak 4 rakaat. Siapa nih yang ngajarin? Guru kami, dan ternyata sanadnya ke Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Ada di kitab ini. Dulu saya bilang nih guru ngajarin kitabnya dari mana ya? Ternyata saya baru nemu, oh ini kitabnya. Dan itu bersanad kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Salatnya 4 rakaat. Salatnya 4 rakaat. Sunnah mutlak 2 rakaat, 2 rakaat. Habis Fatihah baca surat Al-Ikhlas 50 kali setiap rakaat. 50 kali. Kulhu. Tapi jangan kulhunya baik, kulhu. Cepat selesai. Kulhu Allahu ahad sampai selesai ya. 50 kali. Nah, malam Asyura boleh ikuti, itu ulama. Salat sunnahnya salat sunnah mutlak niatnya, bukan salat sunnah yang lain. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, apalagi amaliyah di Asyura. Nah, man masaha ra'sa yatim. Tuh, mengusap kepala anak yatim. Nah, kepala anak yatim diusap. Maka orang yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, derajatnya Allah angkatkan sebilangan jumlah rambut yang ada di kepala anak itu. Rambut ada berapa rambut? Rambut pala ada berapa? Udah ada yang hitung, udah ada belum? Nah, andaikan jumlah rambut tuh anak 1000, maka 1000 derajat Allah angkatkan untuk kita. Maka cari anak yatimnya yang gondrong-gondrong. Pilih, nah ini nih yang rambutnya banyak nih. Jangan cuma diusap-usap baik tuh bocah sampai botak rambutnya, kagak disantuni. Nah ini masalah. Diusap-usap, kasih duit enggak, kasih makan enggak, repot ya. Nih, sedekah itu 3 rukun. Nih, saya suka kritik di acara santunan yatim. Saya suka kritik, boleh kali saya kritik kan. Nah, sedekah itu 3. 1, orang yang bersedekah mesti baik. Yang kedua, barang yang disedekahkan mesti barang yang baik. Yang ketiga, orang yang menerima sedekah juga mesti baik. 3 rukun sedekah. Orang yang sedekahnya baik, ikhlas berarti. Barang yang disedekahkannya barang yang baik, bukan barang yang haram, bukan barang yang salah. Yang ketiga, yang nerima sedekahnya mesti ikhlas juga. Mana ikhlas tuh? Dia nerima dengan senang hati, bukan senang hati dibarengi dengan kekecewaan. Dari pagi nungguin santunan, zuhur baru dibagi. Ini menyakiti, santunannya jadi, tapi menyakiti hati anak yatim. Bukan nyeneng-nyenengin. Apalagi bikin seremoni segala macam banyak. Udah datang suruh makan pagi, datang suruh makan pagi, senangin. Karena tujuannya adalah menyenangkan anak
yatim, bukan mau segala-gala. Nah, sedekah itu 3. Ada sedekah ikhlas, saya ikhlas, barangnya bagus, tapi yang nerima nggak ikhlas. Mana contohnya? Ini air punya saya mau kasih ke Pak Ketua, tapi ngasihnya sambil dilempar, diterima nggak? Ngamuk. Kira-kira begitu. Maka sedekah itu 3 besok ya. Yang sedekahnya mesti baik, barangnya mesti baik, yang nerimanya juga mesti baik. Mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyakiti orang lain yang menerima sedekah. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, anak yatim itu anak yatim, tahu anak yatim ya? Anak yatim adalah orang yang ditinggal mati bapaknya. Ini kalau umum semuanya nih, banyak yang gak ada bapaknya nih. Nah, boleh saling mungkin kita boleh saling usap kepala ya. Anak yatim itu yang mana? Yang menjadi tanggung jawab kita semua. Anak yatim diajarin oleh Nabi, ana abul yatim, saya bapaknya yatim. Artinya mengasuh, mendidik, membiayai, memberi makan, minum, itu Nabi bertanggung jawab. Dan itu diperintahkan kepada kita umatnya untuk membiayai, bertanggung jawab terhadap kehidupan pendidikan anak yatim. Yatim yang mana? Kalau umum yang ditinggal bapaknya, saya malah bapak mau udah nggak ada. Mungkin disantuni semua kita ya. Nah, kata ulama, yang disebut anak yatim itu kalau perempuan di bawah umur 9 tahun. Kalau laki-laki di bawah umur 15 tahun. Balik ukurannya balik, karena perempuan balik itu umumnya di umur 9 tahun. Kalau laki-laki balik lebih lama, umur 15 tahun biasanya laki-laki baru mulai balik. Nah, begitu. Ada juga pendapat ulama yang lain. Kalau nih anak oke di atas 15 tahun, tapi benar dia belum bisa mandiri, keadaan keluarganya itu ya luar biasa sulit. Kalau nggak dibantu oleh kita, dia tak berlanjut. Apakah itu termasuk masih menyantuni anak yatim? Ada ulama yang bilang, kalau memang keadaannya dia masih sulit, santuni baik, itu termasuk anak yatim dan termasuk sedekah. Karena tujuan balik adalah ini bocah sudah mandiri, sudah ngerti, sudah jalan. Maka jamaah rahimakumullah, tuh anak yatim kriterianya begitu. Suka banyak yang nanya, ya anak yatim yang umuran berapa? Yang umuran 70 juga banyak. Kalau mau disantuni ya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, maka kemudian amaliyah kita di hari Asyura tuh banyak puasa, sholat sunnah, kemudian bersedekah. Apalagi kalau ada namanya Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan itu bikin kitab sendiri khusus tentang keutamaan bulan Muharram. Salah satunya adalah menyenangkan keluarga, memberi nafkah lebih kepada keluarga khususnya di tanggal 10 Muharram. Fadilah keutamaannya membuka pintu rezeki rumah tangga itu lebih luar biasa lagi. Jadi besok tanggal 10 ada uang lebih, lebihin Pak dikit ya. Nah, kalau sehari 100.000, nah tanggal 10 kasih ke istri 101.000. Yang penting. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, sekian sudah jam 6:10, saya mohon maaf kelamaan. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada lagi. Gimana? Mandi menyambut bulan Muharram. Baik, kalau urusan mandi itu mungkin bagus ya, bagus. Ada mandi menyambut 10 Muharram, dihukumi katanya sunnah. Kalau sunnahnya ini kias. Kiasnya kemana? Kias kepada mandi menyambut tahun, bukan tahun Lebaran ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Kita kan sunnah tuh kalau berangkat Idul Fitri, berangkat Idul Adha, mandi. Karena itu adalah hari kemenangan bagi umat Islam. Demikian juga di hari Muharram, awal Muharram ataupun tanggal 10 Muharram, dalilnya kias, sunnahnya kias ikut ke Lebaran. Karena hari Asyura juga adalah hari kemenangan bagi umat Islam, hari besarnya umat Islam.
Dan untuk menyambut itu, persiapkan diri kita sebagai syiar Islam, pakai baju yang bagus, badan yang wangi, mengerjakan kebaikan yang lebih banyak karena pahalanya juga lebih banyak. Demikian kira-kira Pak. Ada lagi? Habis? Habis? Sip, cocok. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, tentu banyak kurang dan salah, dan itu pasti datangnya dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan pengalaman. Benarnya yakin taufik dan hidayah dari Allah, bukan kami pintar, bukan kami pandai, ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga berharap ini bermanfaat khusus untuk kami, umumnya untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tuwallina waliyan sibaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pengajian pagi Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqamah. Ya Allah, kula nyuwun pecah kula husnul khotimah.